Hai, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika Isi dan pada video kali ini kita akan belajar tentang elastisitas, sebuah besaran yang sering kita temui di karet gelang. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini, jangan lupa satu, sering-seringlah cuci tangan. Yang kedua, gunakan masker pada saat kalian keluar ruangan atau beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, jaga jarak. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu elastisitas. Elastisitas sebenarnya apa? Kata elastis itu merujuk pada sebuah kondisi di mana saat sebuah benda dikenai gaya, itu kan ukurannya berubah. Saat gaya itu dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke ukuran semula atau ke bentuk awalnya. Itu yang dinamakan benda elastis. Atau dengan kata lain, sebuah benda elastis adalah benda yang ukurannya kembali ke ukuran semula atau kembali ke bentuk semula jika gaya eksternal yang bekerja pada benda itu dihilangkan. Ada juga selain benda elastis itu namanya benda plastis. Itu adalah karakter benda yang ukurannya berubah, bentuknya berubah, tetapi saat gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan, dia tidak kembali ke ukuran atau bentuk semula. Itu adalah benda plastis namanya. Kita lanjut sekarang. Contoh-contoh benda elastis itu apa? Seperti yang udah saya jelasin tadi, itu ada di karet gelang, ada di kerah baju, kemudian kaos kaki kalian, dan yang sempat ngetren itu adalah squishy. Ngetren banget di karangan anak-anak pas itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana suatu benda bisa kembali ke kondisi semula. Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa saat suatu benda kembali ke posisi semula, karena benda itu elastis, itu disebabkan oleh adanya gaya yang namanya gaya pemulih. Gaya pemulih ini merupakan gaya yang arahnya berlawanan dengan simpangan dari benda elastis itu. Secara matematis, gaya pemulih ini kita rumuskan sebagai F sama dengan min K kali X, di mana F adalah perpindahan dan X adalah F adalah gaya dan X adalah seberapa jauh simpangan yang dialami oleh benda tersebut. Sekarang mari kita perhatikan gambar yang di sebelah sini. Di situ saya tampilkan sebuah pegas yang ditekan gitu. Nah, pegas itu ditekan sehingga ukurannya menjadi lebih pendek dari semula. Pegas mengalami regangan yang nilainya negatif. Nah, gaya pemulihnya itu menyebabkan pegas itu kembali ke posisi semula. Yang awalnya tertekan, kemudian gayanya dihilangkan, dia balik. Nah, arah gaya pemulihnya ini itu adalah berlawanan dengan arah simpangannya yang seperti saya jelaskan tadi. F-nya sama dengan min K kali delta X. Tanda min itu artinya apa? Tanda min di situ artinya adalah bahwa gaya pemulihnya itu arahnya berlawanan dengan gaya penyebab simpangan dari benda elastis tersebut. Kemudian arti persamaan yang kita pelajarin tadi, F sama dengan min K kali X itu adalah bahwa gaya yang bekerja sebanding dengan besar simpangan yang dialami oleh benda tersebut. Tapi masalahnya berikutnya yang muncul adalah mengapa pada saat sebuah benda elastis kita tarik, dia bisa kembali ke posisi semula, tapi kalau kita perbesar lagi, kok nggak kembali seperti awalnya gitu. Nah, itu kita untuk menjawab itu kita perhatikan grafik di sebelah di sini. Nah, jika kita perhatikan itu elastisitas sebuah benda itu ada batasnya. Pada rentang tertentu, pada daerah di sini, pada sampai di titik A, itu bendanya linearitasnya bukan linearitas, elastisitasnya linier. Jadi saat simpangannya bertambah, maka gaya yang bekerja, gaya pemulihnya juga akan bertambah. Tetapi jika kita perbesar lagi, maka dia udah nggak linier lagi. Sampai di titik B ini udah tidak linier lagi, tapi masih tetap elastis gitu. Selanjutnya, jika gayanya kita perbesar lagi, elastisitas benda tersebut sudah hilang. Jadi pada saat itu dari B sampai ke C itu kondisinya adalah bendanya udah plastis. Jika gayanya saya perbesar lagi, di mana gayanya lebih besar dari kondisi di titik C, maka bendanya akan patah atau putus.
Nah, kita balik lagi ke persamaan tadi. F itu kan sama dengan K kali X. K itu apa? K itu adalah konstanta yang sering disebut sebagai konstanta kelakuan. Sering juga disebut sebagai konstanta pegas kalau yang kita tarik itu atau kita dorong itu adalah pegas. K itu menyatakan besar gaya yang diperlukan untuk menarik atau menekan suatu pegas per satuan panjang. Jadi semakin besar K-nya, makin besar gaya yang diperlukan untuk meregangkan pegas tersebut. Sebagai contoh misalnya, K suatu pegas adalah 2000 Newton per meter. Ini artinya diperlukan gaya sebesar 2000 Newton untuk merubah panjang pegasnya sebesar 1 meter. Jadi K ini juga menggambarkan apakah pegas itu gampang ditarik atau diregangkan atau susah untuk diregangkan. Semakin besar nilai K, maka makin besar pula gaya yang diperlukan. Ini artinya K yang besar menggambarkan bahwa pegas itu susah untuk diregangkan karena memerlukan gaya yang besar untuk meregang. Kemudian, apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat sebuah benda dikenai gaya? Gaya yang bekerja pada suatu permukaan pada suatu benda itu diterima sebagai tegangan atau stres. Tegangan ini adalah gaya yang bekerja persatuan luas. Atau dengan kata lain dia adalah F per A, gaya persatuan luas. Akibat benda ini mengalami stres atau tegangan, maka benda itu akan mengalami yang namanya regangan. Cara matematis kita lihat kayak gini. Sigma itu adalah F per A, kemudian E itu adalah delta L per L0, di mana sigma adalah tegangan atau stres, kemudian E adalah regangan. Selanjutnya, ada besaran yang merupakan hasil perbandingan dari tegangan dan regangan. Itu dinamakan sebagai modulus Young. Modulus Young itu menggambarkan karakteristik suatu benda saat mengalami tegangan. Dan setiap bahan itu akan memiliki nilai modulus Young yang berbeda-beda. Besi akan memiliki modulus Young sendiri, kemudian baja punya sendiri, tembaga punya sendiri. Dan harus diingat bahwa modulus Young ini adalah karakteristik bahan. Jadi kalau bahannya misalnya 1 meter, kemudian saya potong jadi 2, masing-masing potongan masih memiliki modulus yang sama dengan kondisi pada saat dia masih panjang. Dan modulus yang dipakai di mana? Modulus yang ini biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kekuatan suatu bahan untuk penggunaan tertentu. Biasanya anak-anak teknik sipil pakai yang ini atau teknik mesin juga pakai gitu. Contohnya pada saat pemilihan bahan untuk sling di crane. Crane itu adalah bangunan tinggi menjulang yang digunakan untuk memindahkan beban, pada biasanya digunakan untuk pembangunan di gedung bertingkat gitu. Nah, secara matematis jadinya modulus Young itu adalah tegangan peregangan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia tegangan peregangan. Kalau kita jabarkan lagi berarti akan sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. Kalau kita cari kutak-kutik secara matematis, maka akan kita dapat dia akan sama dengan F dikali L0 dibagi A per delta L. Saya ngingetnya biar gampang jadi flow per Akademi Angkatan Laut gitu. Saya ngingetnya ya. Ya terserah kalian sih gimana mengingatnya. Selanjutnya, bagaimana hubungannya dengan konstanta pegas? Nah, sekarang kita lihat di situ kan F itu sama dengan K kali, untuk besaran yang kita bicarakan tadi, dia F sama dengan K kali perubahan panjang. Nah, untuk kasus ini perubahan panjangnya saya sebut aja delta L, karena di regangan kita pakai delta L kan. Nah, kemudian modulus Young itu adalah flow per Akademi Angkatan Laut. Nah, kalau kita kutak-atik lagi, nanti silakan dibuktikan sendiri. Nanti kalian akan mendapatkan bahwa ternyata konstanta pegasnya itu sama dengan modulus Young dikali luas dibagi dengan panjang awal. Saya nginget rumusnya K sama dengan EALU. E kali A per L0. Tapi itu ya kembali lagi ke kalian bagaimana cara menghafalnya. Selanjutnya bagaimana pegas itu dipasang gitu. Sekarang kan ada, kalau misalnya pegas satu, oke lah F sama dengan K kali delta kali X atau kali delta L gitu. Nah, sekarang kalau misalnya pegasnya ada banyak kemudian bisa dirangkai. Ada beberapa jenis rangkaian yang kita ketahui di situ. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Pegas dipasang seri itu konstanta pegasnya biasanya itu akan lebih kecil dari nilai awalnya. Kemudian saat dipasang paralel konstanta pegasnya akan bertambah. Jadi akibatnya kalau pegas itu disusun paralel, maka
nilai K-nya akan makin besar, artinya pegas itu akan makin susah untuk diregangkan. Kita lihat pemasangan seri dengan detail. Pemasangan seri itu ditampilkan di gambar sebelah ini. Di situ nilai konstanta penggantinya saya sebut sebagai KS, itu kita cari dengan rumus 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Kalau ada lebih dari 3 pegas, berarti ya udah tinggal lanjutin aja, tambah 1 per K4, tambah 1 per K5 dan seterusnya. Terus kalau paralel gimana? Oke, kita lihatin gambar di sebelah. Di situ kan ada 2 pegas dipasang paralel, anggap aja konstantanya masing-masing adalah K1 dan K2, maka K paralelnya itu sama dengan K1 ditambah K2. Terus ada satu konsep lagi yang nggak boleh kita lupakan, adalah energi potensial pegas. Ini adalah jawaban mengapa pada saat kita tarik ketapel, kita pasangin batu di sini, kita tarik karetnya, kita lepas, batunya bisa terlontar. Kenapa bisa terlontar? Itu jawabannya adalah karena pada saat ditarik, pegas itu memiliki energi potensial. Akibatnya batu memiliki potensi untuk terlontar. Jadi secara matematis energi potensialnya akan sama dengan setengah K kali X kuadrat. Jadi saya ulangin, energi potensial pegas merupakan usaha yang diperlukan untuk melawan gaya pemulih dalam memberi simpangan sebesar X. Di mana rumusnya seperti di samping. Di situ energi potensialnya adalah setengah Kx kuadrat. Oke. Saya pikir segitu dulu materi untuk hari ini. Untuk soal latihan tentang elastisitas akan saya upload di video yang berbeda. Saya Mahardika mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini supaya saya bisa terus mengembangkan konten-konten pembelajaran fisika di channel ini. Mata pelajaran lain boleh difficult, tetapi fisika easy.